Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya di kajian kali ini. Kita akan mengkaji pemasaran jasa, ya, service marketing. Pemasaran jasa. Oke. Terkait dengan bauran pemasaran jasa, ada beberapa perbedaan dengan pemasaran jasa yang sebelumnya, yang pasti product price, place, and promotion, karena di jasa ini dianggap terlalu sempit. Ya. Yang pertama, karena karakteristik intangible pada jasa seringkali diabaikan oleh analisis bauran pemasaran yang 4P, ya, sehingga perlu P yang lain untuk menyiasati. Terus unsur harga mengabaikan fakta bahwa banyak jasa yang diproduksi oleh sektor publik tanpa pembebanan harga pada konsumen akhir. Oke. 4P mengabaikan promosi jasa yang dilakukan personel produksi, ya, pada saat penyampaian jasa, pada saat konsumsi jasa, ya, keterlibatan langsung. Yang keempat adalah 4P mengabaikan masalah dalam mendefinisikan konsep kualitas pada intangible service, ya. 4P juga merupakan arti penting orang atau people, baik sebagai produsen, konsumen maupun co-consumer. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Pelanggan yang lain itu adalah co-consumer, yang membantu konsumen yang lain menjadi lebih lebih puas menikmati jasa yang disampaikan oleh penyedia jasa. Ya, contohnya nanti seperti nonton bioskop, nonton pertandingan dan sebagainya. Itu akan lebih berkualitas atau lebih menyenangkan bagi konsumen daripada dia menonton pertandingan bola sendirian, gitu ya. Sama halnya nonton di televisi di rumah, ya. Oke. Berikut ada bauran pemasaran jasa tadi menjadi 8, ya, yaitu 7P plus customer service. Oke, product price place promotion pernah kita pelajari. People, siapa people? People yang disampaikan bahwa kita perlu memperhatikan people yang ada di perusahaan jasa, ya, karyawan yang berinteraksi langsung dengan konsumen, ya, juga menjadi salah satu unsur people tersebut. Pelanggan-pelanggan yang lain pada saat proses produksi juga menjadi pertimbangan, ya, sehingga kita perlu fokus pada bagaimana people atau dalam hal ini karyawan kita bisa semaksimal mungkin melayani dengan baik. Dengan cara apa? Kita mentrain bahwa konsumen adalah is the king, ya, raja yang harus kita layani untuk tujuan jangka panjang perusahaan. Dan berikutnya adalah physical evidence, bukti fisik. Bukti fisik inilah yang menjadi salah satu alat yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan kualitas dari jasa tersebut. Bukti-bukti fisik. Contohnya di jasa kita bisa lihat perbankan, restoran dari bangunan fisiknya, dari seragam yang digunakan oleh para pelayan front pegawai depannya, ya, sampai mulai parkir hingga satpam dan front office-nya, ya, itu seragam. Dengan orangnya juga demikian. Kita pilih orang-orang yang good looking, ya, good performance. Ya, nggak harus cantik atau ganteng, tapi good looking. Gimana maksudnya, Pak? Ya, intinya sedap dipandang, ya, enak, ya, agar supaya konsumen itu menilainya bahwa kualitasnya, contohnya perbankan A ini cantik-cantik front office-nya, itu sebenarnya memang sengaja dipilih. Satpamnya pun demikian, yang muda-muda, yang ganteng-ganteng dan sebagainya. Karena memang tujuannya untuk menciptakan brand image atau citra agar supaya dinilai
secara nyata oleh calon konsumennya, ya, physical evidence, kantor, interior, struk, dan sebagainya. Brosur itu salah satu physical evidence-nya, ya. Struknya harus bagus, kalau beli sesuatu nggak tulis tangan gitu struknya, berbeda dengan struk yang printing, ya. Nah, itu salah satu berarti kalau kita bisa belajar lebih banyak di situ, ya. Oke, kita lanjutkan ke proses, ya. P yang berikutnya, P yang ketujuh, yaitu proses. Jadi kita melihat pentingnya proses penyampaian jasa dalam saat produksi dan konsumsi jasa bersamaan. Berbeda pada saat kita bicara dalam konteks 4P yang lebih fokus ke barang, ya, di mana produksi dan konsumsinya bisa dipisah. Kalau yang ini tidak bisa dipisah, sehingga proses menjadi perhatian khusus. Bagaimana proses penyampaian jasanya, sehingga bisa memuaskan atau memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dan yang terakhir yang menjadi tambahan yaitu yang ke-8, yaitu customer service. Kita sediakan pelayanan pelanggan agar supaya kita bisa memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Jika ada pertanyaan yang perlu mereka pahami lebih detail, ya, kita sediakan. Apabila mereka komplain, rentan sekali terjadi komplain, kalau kita tidak melayani dengan baik, akan berimbas negatif terhadap terhadap perusahaan jasa, pelayanan maupun perusahaannya, ya. Nggak perlu kita sediakan pelayanan customer service ini menjadi sangat penting di dalam bauran pemasaran jasa. Oke, saya kira cukup untuk materi pemasaran jasa kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.